Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel horor di balik bayangan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh sebuah keluarga di suatu desa di Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut ke cerita, pastikan pintu dan jendela kamar kalian sudah tertutup rapat. Dan jangan lupa menggunakan headset saat mendengarkan cerita ini. Mayang adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat bahagia. Beliau memiliki suami yang sangat baik bernama Hadi dan 2 orang anak yang masih kecil, yaitu Raka umur 6 tahun dan Dava yang masih berumur 3 tahun. Saat itu anak bungsu Mayang yaitu Dava masih terlalu kecil untuk bisa mengerti keadaan dan kenyataan pahit bahwa ibunya telah meninggal dunia. Sang ibu meninggal karena terjatuh saat sedang memasak di dapur dan seluruh wajahnya rusak parah akibat tersiram minyak panas. Beliau sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Mayang pun tewas meninggalkan suami dan 2 anak yang masih sangat kecil. Sore itu jenazah Mayang pun sudah siap untuk dibawa ke pemakaman. Saat jenazah hendak dimasukkan ke dalam keranda, tiba-tiba Raka berlari dan menangis memeluk jasad ibunya sambil menangis dan meminta agar warga tidak membawa ibunya. Sambil menangis terseduh-seduh, Raka berbicara kepada mayat sang ibu untuk segera bangun. Meskipun dia sadar bahwa ibunya telah meninggal, namun dia seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Sosok yang setiap hari bersamanya, menemaninya tidur, membuatkan sarapan, mengurus segala kebutuhannya, serta mendengarkan semua keluh kesahnya, kini telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Hadi yang sedang menggendong Dava beranjak sambil menangis menghampiri anaknya Raka. "Kakak, kelasin ibu ya. Kan masih ada ayah yang bakal ngurus kakak sama dede," ucap Hadi membujuk Raka. Raka pun langsung memeluk ayahnya dan mengikhlaskan kepergian sang ibu. Akhirnya jenazah pun masuk keranda dan warga menggotongnya menuju ke pemakaman. Saat itu Raka dan Dava dititipkan kepada tetangga dan tidak diajak ke pemakaman karena waktu sudah sore. Pukul 5.20 pemakaman pun selesai. Selesai isya, diadakanlah tahlilan di rumah almarhum Mayang. Terlihat Hadi yang tengah sibuk menyambut tamu dan Raka yang masih murung memeluk foto ibunya. Sementara Dava sudah ditidurkan di kamar. Ketika tahlilan berlangsung, Raka mendengar suara ibunya menangis di dapur. Saat Raka hendak ke dapur, Hadi pun menarik tangan Raka dan bertanya, "Kakak mau kemana?" Raka pun lalu berbisik pada Hadi, "Ayah, kakak barusan dengar suara ibu nangis di dapur ya." "Hus, jangan ngawur kamu. Udah makanya, kakak jangan sedih terus." Namun karena ucapan Raka, Hadi pun penasaran dan mencoba fokus untuk mendengarkan suara yang Raka ceritakan. Dan betapa kagetnya Hadi saat dia mendengar suara tangisan istrinya yang terdengar sangat jelas dan lirih. "Astagfirullah," hentak Hadi dalam hati. Di saat tahlilan berlangsung, Hadi dan Raka mendengarkan suara tangisan yang sangat mirip dengan almarhum Mayang. Seketika Hadi berusaha tenang dan mengalihkan pikiran Raka. Singkat cerita, tahlilan pun selesai. Satu persatu warga pun pamit pulang. Namun ada keresahan dalam benak Hadi, dan rasa takut mulai merasuki hatinya. Akhirnya semua warga sudah pulang dan hanya ada Hadi dan kedua anaknya di rumah, serta beberapa tetangga yang masih setia menemani Hadi. Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 10.30 malam, dan tetangga pun sudah pulang semua. Lalu Raka berkata pada Hadi, "Ayah, kakak ngantuk." Hadi pun lekas menggendong Raka menuju ke kamar dan menidurkan anaknya tersebut. Namun, saat hendak masuk ke kamar, mata Hadi sempat melihat ke arah dapur.
Hadi pun dibuat kaget karena melihat sosok pocong dengan wajah yang mirip istrinya, dengan kapas yang masih menempel di hidungnya. Sosok putih itu berdiri tegak menghadap ke arah Hadi yang sedang menggendong Raka. Hadi pun tak henti-hentinya beristighfar. Kemudian Hadi cepat-cepat masuk ke kamar dan mengunci pintu. Namun saat Hadi sedang menidurkan Raka, Hadi mendengar dari arah dapur ada suara seperti orang yang sedang menyeduh kopi. Dan Raka tiba-tiba berkata, "Itu pasti ibu lagi bikin kopi buat ayah." "Hus, jangan ribut. Sudah, kakak bobo aja," ucap Hadi. Lalu Hadi kaget bukan main ketika pintu kamarnya diketuk. Dan terdengar suara Mayang yang memanggil-manggil namanya. Suaranya terdengar aneh dengan nada yang gemetar. Merinding bukan kepalang Hadi mendengar kalimat di balik pintu itu. Raka pun berkata pada Hadi, "Ayah, ayo cepat buka pintunya. Ibu mau masuk. Mungkin ibu capek, pengen bobo sama kita ya," ucap Raka dengan polosnya. "Hus, kakak jangan bicara begitu, ibu sudah nggak ada," bisik Hadi. "Terus itu siapa ya?" tanya Raka. Sudah, ayo kita baca doa, habis itu kamu tidur," ucap Hadi. Raka hanya mengangguk, dan Hadi memaksakan matanya untuk terpejam. Di antara rasa takut, Hadi memaksakan matanya untuk terpejam. Akhirnya Raka dan Hadi pun tertidur. Baru juga sebentar Hadi tertidur, suara tangisan Dava mengagetkan Hadi. Sontak Hadi dan Raka terbangun. Dan Hadi kaget ketika Dava tidak ada di tempat tidur. Lalu suara Dava terdengar di ruang tamu. Hadi pun membuka pintu kamar, dan betapa kagetnya Hadi melihat Dava menangis sedang digendong sosok pocong. Terlihat Dava sangat ketakutan. Dan Raka langsung berteriak histeris melihat sang adik tengah digendong ibunya yang berwujud pocong. Hadi pun sontak terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ternyata itu hanya mimpi yang Hadi alami. Namun baru beberapa detik Hadi terbangun, dia tiba-tiba sadar bahwa Raka dan Dava tidak ada di kamar. Hadi pun bangun dan keluar mencari kedua anaknya. "Kakak, Dava," teriak Hadi mencari kedua putranya. "Ayah," terdengar suara Raka dan Dava dari arah dapur. Hadi pun menghampiri mereka. Lagi-lagi Hadi dibuat kaget. Hadi melihat Raka sedang menyantap sesuatu dan Dava yang tengah menyedot botol susu yang dipegangnya. "Ayah, itu nasi goreng buat ayah sarapan," kata Raka. "Loh, siapa yang bangunin kakak sama adek?" tanya Hadi sambil terheran-heran. "Ibu yang bikin ya," jawab Raka. Hadi kaget. "Hah? Ibu? Kakak dibangunin ibu?" "Iya, ibu bangunin kakak sama dedek. Ibu juga mandiin kakak dan pakein kakak seragam sekolah ya," jawab Raka. Hadi pun tak habis pikir, mengapa hal tak masuk akal ini bisa terjadi. Dengan telanjang tanpa pakaian dan begitu lahapnya Raka menyantap nasi goreng yang menurutnya itu nyata. Namun tidak di mata Hadi. Raka hanya memegang sendok dan piring kosong di meja yang Hadi lihat. Begitu juga dengan Dava yang sebenarnya hanya menyedot botol susu kosong. Mata Hadi berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Antara percaya dan tidak, istrinya pergi begitu cepat. Namun Hadi sadar dia harus tegar demi kedua anaknya, Raka dan Dava. Hadi lalu menggendong Raka dan Dava kembali ke kamar. Lalu menidurkan mereka setelah memakaikan pakaian pada mereka. Hadi pun termenung. Tiba-tiba muncul sesosok pocong yang terlihat di luar jendela. "Ayah, aku ingin pulang. Aku kedinginan. Aku ketakutan sendirian. Bawa aku kembali ke rumah ya." Pocong itu berbicara lirih. "Kamu sudah berbeda alam. Dengan caramu seperti ini, kamu hanya akan membuat anak-anak kita dalam keadaan tidak baik. Tenanglah kamu di sana," timpal Hadi dengan sedikit gugup dan menahan rasa takut. Tak beberapa lama, pocong itu pun lenyap, hilang terbawa angin. Hari pertama kepergian Mayang dilewati begitu cepat. Tak terasa sudah menjelang malam kedua kematian Mayang. Tetangga pun antusias membantu Hadi menyiapkan acara untuk malam kedua tahlilan.
Di malam kedua ini, suasananya sangat mencekam. Satu persatu warga pun berdatangan ke rumah Hadi. Tahlilan pun dimulai. Lagi-lagi Raka mendengar suara ibunya. Tapi bukan tangisan, melainkan suara Mayang seperti sedang mengaji di dapur. Tapi tidak terlalu jelas. Raka mendengar suara ibunya seperti mengaji, dan Hadi pun juga mendengarnya. Namun tidak jelas surah apa yang dilantunkannya. Tiba-tiba Pak Ustadz berbicara sambil berbisik pada Hadi. Jangan terkecoh dengan suara tersebut. Yang kamu dengar memang seperti seorang melantunkan ayat suci. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa jin yang sedang merafal mantra. Ucap Pak Ustadz yang juga mendengar suara tersebut. Saat Pak Ustadz sedang menjelaskan tipu daya setan, tak disangka ternyata Raka diam-diam pergi ke dapur karena penasaran dan rasa rindu terhadap almarhum ibunya. Hadi pun sadar bahwa Raka sudah tidak ada di sampingnya. Kak, kakak. Hadi memanggil-manggil Raka. Di tengah ketegangan, tiba-tiba Raka muncul dan terlihat berlari dari arah dapur. Kakak dari mana? Tanya Hadi. Raka gemetar dan menghampiri ayahnya. Dari wajahnya nampak Raka sangat syok, dan Hadi segera menghampiri Raka. Sontak Raka menangis histeris dan berkata, Ibu ya, ibu kenapa jadi pocong? Kakak takut. Ibu peluk kakak, badan ibu bau bangkai. Ucap Raka sambil terbata-bata. Dan karena syok, Raka pun pingsan. Suasana semakin mencekam saat sosok pocong Mayang keluar dari dapur. Dia melayang di lantai menuju ke ruang tamu. Berhenti, kau adalah jin, bukan istriku, bentak Hadi. Aku tidak mau mati. Aku masih ingin mengurus anak-anak. Anakku masih sangat kecil. Aku tidak tenang. Aku ingin pulang dan tinggal bersama kalian. Lirih pocong tersebut. Tapi urusan duniamu sudah selesai. Dengan wujudmu seperti ini, anak-anak akan ketakutan. Pulanglah ke tempatmu yang semestinya, ucap Hadi. Aku tidak akan pergi, inilah rumahku. Mereka anak-anakku. Bukalah kain kafanku, pakaikan aku pakaian ketika aku masih hidup, agar anak-anakku bisa menerimaku lagi sebagai ibunya, ucap pocong tersebut dengan tatapan tajam. Hentikan tipuanmu, setan laknatullah, gertak Pak Ustadz. Tak terima dibentak, pocong itu melompat tepat ke arah Pak Ustadz. Dan nyaris saja Pak Ustadz terkena ludah pocong Mayang. Namun keilmuan Pak Ustadz pun cukup mumpuni untuk menangkal serangan pocong tersebut. Ia pun menangkisnya saat pocong tersebut menyemburkan ludah busuk ke arah wajahnya. Warga pun berlarian keluar dan hanya ada Hadi, Pak Ustadz, dan kedua bocah di rumah itu. Raka pun sadar sementara Dava terus-menerus menangis ketakutan. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin tetap merawat anak-anakku, ucap pocong tersebut sambil merintih. Kamu tidak ada hak atas mereka yang masih hidup di dunia. Biarlah Hadi merawat anak-anakmu dengan tenang. Janganlah mendekati mereka, karena alammu sudah berbeda, timpal Pak Ustadz. Mayang, jika selama ini aku tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anak, aku minta maaf. Namun biarlah sekarang aku menggantikanmu untuk merawat Raka dan Dava. Biarkanlah anak kita tenang, dan aku juga inginkan kau tenang di alam sana, ucap Hadi sambil menangis pada almarhum istrinya. Terdengar pocong Mayang pun menangis lirih. Ustadz, jika memang aku harus menerima takdir ajalku, aku rela, meski berpisah dengan suami dan kedua anakku. Tapi bebaskanlah aku dari wujud mengerikan ini, agar matiku tidak jadi fitnah untuk keluargaku, ucap pocong itu memohon pada Pak Ustadz. Aku, Raka, dan Dava sudah mengikhlaskan kepergianmu. Pergilah dengan damai, Mayang, ucap lembut Hadi. Mayang lalu menangis, sementara Pak Ustadz terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan sosok pocong menyeramkan itu pun berubah menjadi sosok Mayang seutuhnya dan memudar, lalu lenyap tanpa jejak. Hadi pun langsung memeluk kedua anaknya sambil menangis. Dan semua orang yang melihat dari luar rumah langsung mengucapkan Alhamdulillah secara serentak.
Kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan terkadang membuat jiwa kita terjebak dan berat untuk meninggalkan seseorang yang kita cintai. Ketakutan terbesar kita adalah ajal dan kematian. Karena takut terpisahkan dengan seseorang yang sangat kita cintai, sehingga kita terkadang sulit untuk mengikhlaskan maupun diikhlaskan. Sama halnya dengan cerita ini. Kira-kira apa pesan moral yang bisa kalian petik dari cerita ini? Coba masukkan komentar kalian di bawah. Oke, sekian dulu cerita horor kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Jangan lupa like videonya jika kalian suka, serta share ke teman-teman yang lain agar mereka juga bisa terhibur dengan cerita ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Kisah di Balik Bayangan.